Shalom. Shalom. Dimanapun kita berada, saya percaya kasih Tuhan senantiasa menyertai hidup kita. Amin. Amin. Sekarang ada tahun 2022 dan saya percaya di tahun baru ini Tuhan senantiasa melimpahkan berkat-Nya untuk kita semua. Sebelum itu, mari kita naikkan syukur kepada Tuhan dan saya akan berdoa untuk kita semua. Mari tundukkan kepalanya. Bapa, terima kasih untuk waktu yang telah Kau berikan bagi kami Tuhan. Sehingga di tahun 2021 Tuhan telah kami lalui dengan baik. Dan kasih senantiasa Tuhan menyertai hidup kami Bapa. Di tahun baru ini Tuhan, yaitu tahun 2022 Bapa, kasih-Mu senantiasa ada bagi kami juga Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menaikkan syukur untuk segala berkat dan anugerah-Mu Tuhan yang senantiasa Kau berikan bagi kami Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan dan kami siap memuji Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Sekali lagi katakan, ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus.
kita memandang kemuliaan Tuhan. Mari kita naikkan syukur kepada Tuhan. Sebab Allah yang besar ada di tempat dimanapun kita berada. Sebab Dia Allah yang besar, hadir di atas segala pujian-pujian kita. Mari tinggikanlah Tuhan, mari muliakanlah namanya. Besar kasih-Nya, anugerah-Nya. Bersyukurlah, tinggikanlah nama Tuhan. Bermasmurlah, muliakanlah namanya. Sembahlah Tuhan, nyanyikan besar, nyanyikan besar bagi Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Katakan besar, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Yehuwaku. Sekali lagi katakan besar, besar Allahku, nyanyikan besar. Sebab Kau Allah yang besar, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Mari berikan sorak-sorai yang terbaik untuk kita. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Nyanyikan besar, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib
serta di atas puji-pujian kami Tuhan. Dan kami percaya kami akan diberkati Engkau dengan begitu luar biasa Bapa. Karena Engkau hadir di dalam setiap hati kami. Terpujilah namamu sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom. Saya percaya di tahun 2022 ini kita semua akan diberikan Tuhan yang luar biasa. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yang diberkati Tuhan, berikan tepuk tangan. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tuhan, terima kasih, berkat-Mu melimpah atas kami Tuhan. Engkau baik bagi kami Bapa. Mari sama-sama katakan, sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tuhan bagiku, Tuhan bagiku. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang begitu sempurna bagi kami Bapa. Dan kami akan datang kepadamu Tuhan, dan siapkan hati kami Bapa untuk mendengarkan firman-Mu Bapa.
dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memiliku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memiliku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Mari angkat suaramu, katakan, ini aku percaya tiada yang mustahil. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Bapak, kami akan syukur, terima kasih Tuhan untuk penyertaan Bapak bagi hidup kami Tuhan, sehingga kami ada saat ini semua karena kasih Bapak. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan. Bapak, kami juga ingin berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Bapak, bangsa yang tercintai Tuhan. Engkau lawatlah bangsa kami Tuhan dari Sabang sampai Merauke Bapak. Engkau tahu semua bencana alam Bapak, apa yang terjadi Tuhan bagi bangsa kami ini Bapak. Tuhan tolong
Engkau jamah bangsa kami Tuhan. Engkau lawat bangsa kami Bapa. Engkau pulihkan Tuhan ekonominya Bapa, seperti semua Bapa. Kami hanya berserah, kami hanya berharap kepada-Mu Tuhan. Kami punya Allah yang besar, Allah yang sanggup, Allah yang berkuasa. Engkau nyata bagi kami Tuhan, bagi bangsa dan negara kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan bangsa yang tercinta ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kau berkati Tuhan kota kami Bapa, tempat kami tinggal, tempat kami mencari Engkau Bapa. Tuhan, lawatlah kota kami Bapa. Biarlah Tuhan Kau melihat tangan-tangan yang terangkat, yang memuji dan menyembah ke Tuhan. Kau hadir di dalam kota kami Tuhan. Biar kota kami diberkati, maka hidup kami akan diberkati Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan kota kami itu Bapa, yaitu kota Cilegon ke dalam tangan-Mu. Berkati Tuhan GBI Petra Bapa, tempat hamba-Mu beribadah, tempat hamba-Mu Tuhan bersekutu dengan Kau Bapa. Kau berkati GBI Petra Tuhan. Biarlah di tahun baru ini Bapa, di tahun 2022 ini Bapa, nama-Mu ditinggikan, nama-Mu dimasyurkan, nama-Mu di tempat-tempat tinggi Bapa. Dan kami percaya Kau hadir di dalam setiap ibadah kami Bapa. Dan Kau berkati Tuhan hamba-Mu yang akan melayani Kau Bapa, yang akan membawakan firman pada hari Minggu Bapa. Kau jamah mereka Tuhan, Kau jamah hatinya Tuhan, agar dia bisa membawakan firman-Mu Tuhan untuk menjadi berkat bagi kami semua Bapa. Terima kasih Tuhan, kami syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapa kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Apa kabar jemaat GBI Petra Cilegon? Senang sekali bisa kembali menjumpai Bapak Ibu Saudara dalam ibadah online pada hari ini, hari Minggu 16 Januari 2022. Saya berharap tentunya semua kita dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang senantiasa memiliki terus pengharapan di dalam Tuhan. Kalau ada di antara kita yang mengalami kelemahan baik dalam fisik maupun di dalam pergumulan-pergumulan mental, dalam spiritual atau kerohanian kita, saya berharap lewat ibadah kita pada hari ini, Tuhan memberikan kita kekuatan yang baru. Tuhan mengokohkan kita, meneguhkan kita, sehingga kita boleh terus disegarkan oleh firman Tuhan. Dan lewat ibadah kita, lewat pujian penyembahan kita pada hari ini, kita boleh disegarkan kembali dan kita boleh terus berjalan di dalam jalan-jalan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk beribadah. Kami boleh menikmati hadirat-Mu dan sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berikan kepada kami roh hikmat dan wahyu untuk kami bisa memahami dengan benar apa yang menjadi rencana Tuhan dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami, untuk kami kerjakan, kami terapkan, sehingga lewat hidup kami nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan sama-sama membahas firman Tuhan. Ya, tema saya pada hari ini adalah bertekun di dalam menantikan Tuhan. Sekali lagi, bertekun di dalam menantikan Tuhan. Kenapa mesti bertekun dalam menantikan Tuhan? Saya melihat, bahkan saya mendengar beberapa kesaksian, bahkan saya juga seringkali mendengar orang-orang di sekeliling berkata, kalau kita gagal bertekun di dalam menantikan Tuhan, maka seringkali kita cenderung untuk menggunakan kekuatan kita sendiri. Kalau kita gagal dalam menantikan Tuhan, ada banyak orang percaya yang pada akhirnya lari daripada Tuhan, meninggalkan jalan-jalan Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini bagaimana kita memiliki ketekunan? Bagaimana supaya kita bisa terus bertekun, berpegang, menanti-nantikan Tuhan, menanti-nantikan waktu Tuhan, menanti-nantikan yang terbaik yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kalau kita bicara tentang menanti-nantikan Tuhan, maka sama-sama mari kita lihat kebenaran firman Tuhan dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-40
ayatnya yang ke-31. Sekali lagi, Yesaya pasalnya yang ke-40 ayatnya yang ke-31. Mari kita baca bersama-sama firman Tuhan ini. Demikian firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan atau penjabaran firman Tuhan pada hari ini, saya akan bagi dalam 2 poin besar. Yang pertama, apa sih yang kita terima? Apa sih yang kita alami? Apa sih yang kita dapatkan pada saat saudara dan saya, pada saat kita menanti-nantikan Tuhan? Yang kedua adalah apa yang mesti kita pegang, ya. Apa yang mesti kita pegang dalam kehidupan ini supaya kita bisa bertekun di dalam menanti-nantikan Tuhan. Saya percaya 2 hal ini akan mempengaruhi ketekunan kita di dalam kita menanti-nantikan Tuhan. Kita mesti tahu apa yang kita alami, apa yang kita peroleh, apa yang akan kita dapatkan pada saat kita menanti-nantikan Tuhan. Dan apa yang harus kita pegang dalam kehidupan supaya kita bisa terus bertekun di dalam menanti-nantikan Tuhan. Dari ayat firman Tuhan yang kita baca tadi, kita melihat ada hal yang luar biasa, di mana di situ firman Tuhan berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Bilang sama saya, mendapat kekuatan baru. 1, 2, 3. Mendapat kekuatan baru. Ya, saya percaya firman Tuhan, bahwa ketika kita menanti-nantikan Tuhan, kita akan mendapatkan kekuatan yang baru. Kekuatan yang seperti apa yang Tuhan berikan? Bagaimana atau yang seperti apa yang Tuhan berikan kepada saudara? Apa yang saudara dapatkan ketika saudara menerima kekuatan yang baru yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya ketika kita menanti-nantikan Tuhan? Saudara bisa lihat di situ dikatakan, mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Ya, ini yang pertama yang saya ingin bahas. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang. Garis bawahi kata naik terbang. Saudara, kalau kita melihat naik terbang, itu berarti ada perubahan posisi. Ya, naik terbang, ada perubahan posisi. Yang tadinya ketinggian sekian, terus naik terbang artinya ada ketinggian yang berbeda. Dengan ketinggian yang berbeda, tentunya sang Raja Wali akan mendapatkan sudut pandang yang berbeda. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kalau posisi kita berubah, maka saya percaya sudut pandang kita akan berubah. Kalau sudut pandang kita berubah, maka saya percaya apa yang ada di pemikiran kita juga akan berubah. Kalau apa yang ada di pemikiran kita berubah, maka keputusan, tindakan, atau reaksi kita juga akan berubah. Jadi hal yang pertama yang kita dapatkan pada saat kita menanti-nantikan Tuhan, Tuhan memberikan kita kekuatan yang baru. Kekuatan yang baru itu akan merubah sudut pandang saudara dan saya terhadap setiap persoalan yang kita alami. Kekuatan yang baru itu memampukan saudara dan saya untuk melihat dari sudut pandang yang berbeda terhadap setiap persoalan yang kita alami dalam kehidupan kita. Dan dengan sudut pandang yang berbeda, maka saya percaya pemikiran kita berubah. Dengan sudut pandang yang berbeda, maka saya percaya reaksi kita akan berbeda dengan yang sebelumnya. Mungkin ketika awalnya kita melihat sebuah persoalan, kita anggap ini adalah sebuah beban yang luar biasa. Tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu sudut pandang kita berubah, kita bisa melihat yang tadinya beban jadi berkat dalam kehidupan kita. Kita nggak melihat itu lagi beban. Saudara, pada saat kita melihat itu beban, maka tentunya reaksi kita akan berbeda. Banyak orang jadi mengeluh karena melihat apa yang dia alami itu beban. Tapi pada saat dia melihat dari sudut pandang yang berbeda, apa yang dia alami bukan lagi beban, tapi berkat buat dia. Saya percaya reaksinya akan berbeda. Yang tadinya mengeluh akan berubah menjadi ucapan syukur. Ini yang kita dapatkan pada saat kita menanti-nantikan Tuhan. Saudara akan memiliki sudut pandang yang berbeda terhadap setiap persoalan yang saudara dan saya alami.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekali waktu saya pernah bicara dengan teman saya, lalu teman saya menyampaikan apa yang dia alami ketika dia ada di kantornya. Ya, dia berkantor di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, ya, daerah-daerah situ. Saudara, itu biasanya katanya dulu kalau pulang kantor sering macet di daerah situ. Nah, sekali waktu dia berdiri di depan lobi daripada gedung kantornya, dia melihat dan ternyata apa yang terjadi di depan kantornya itu macet sekali. Lalu dia mengambil sebuah keputusan, aduh kalau macetnya seperti ini lebih baik saya tunda kepulangan saya, nanti aja pulangnya daripada bermacet-macet, ya, lelah juga di jalan, lebih baik nanti saja pulangnya. Dia mengambil keputusan untuk dia menunda kepulangannya ke rumah, lalu dia pergi naik ke atas dan dia sampai di ruangan kantornya. Ternyata dari ruangan kantornya dia bisa lihat ke bawah. Dan posisinya itu ada di depan itu. Dan dia bisa lihat jalan yang tadinya dia lihat macet itu, saudara. Di posisi atas dia lihat ternyata titik macetnya nggak jauh dari gedung itu. Ya kurang lebih 100 sampai dengan 200 meteran. Lalu teman saya melihat, ya ampun, nggak jauh ternyata titik macetnya. Cuman sampai di situ. Ya tahu gitu, mendingan saya pulang sekarang. Karena setelah lewat daripada 200 meter itu kesananya lancar. Saudara, dari cerita itu, dari pengalaman itu saya bisa lihat bahwa begini, ketika sudut pandang kita berubah, maka keputusan kita akan berubah, saudara. Dia mengambil keputusan hari itu untuk segera turun dan dia segera pulang ke rumahnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu sudut pandang kita berubah, maka pemikiran kita akan berubah. Pada waktu pemikiran kita berubah, maka tindakan-tindakan kita, keputusan-keputusan kita akan berubah. Maka respon kita akan berubah. Nah, ini yang kita dapatkan pada saat saudara dan saya mendapatkan kekuatan yang baru dari Tuhan. Pada saat saudara dan saya menantikan Tuhan. Kekuatan yang seperti ini yang kita peroleh, yang kita akan berikan. Kita punya sudut pandang yang berbeda. Yang tadinya beban, ternyata Tuhan bisa rubah sudut pandang kita. Bahwa ternyata kita bukan sedang memikul beban, tapi kita sedang menerima berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Itu yang pertama, saudara. Ya, yang kedua adalah kalau kita lihat di situ dikatakan mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Berlari tidak menjadi lesu dan mereka berjalan tidak menjadi lelah. Wah, ini luar biasa. Artinya ada sebuah kekuatan, ada stamina. Bilang sama saya, stamina, 1, 2, 3, stamina. Ada stamina rohani yang luar biasa. Lari enggak lesu, jalan enggak lelah. Wah, ini punya stamina yang luar biasa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya, di dalam kita menyikapi hari-hari ini, situasi kondisi yang tidak menentu seperti sekarang, dibutuhkan sebuah stamina rohani yang kuat. Ya, kita nggak tahu kapan berakhirnya, kita nggak tahu kapan selesainya pandemi ini, tapi dibutuhkan sebuah stamina rohani yang kuat untuk saudara dan saya bisa terus berjalan di dalam rencana Tuhan di tengah-tengah pandemi yang ada seperti sekarang ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita menanti-nantikan Tuhan, Tuhan akan memberikan kepada saudara dan saya stamina rohani yang baik. Tuhan akan memberikan kita stamina rohani yang kuat. Sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita memiliki stamina yang luar biasa. Saudara, untuk lari cepat dibutuhkan kecepatan, dibutuhkan kekuatan, dibutuhkan kecepatan. Tapi untuk lari panjang seperti lari maraton, itu dibutuhkan stamina yang baik. Saudara, hari-hari ini kita seperti lari maraton. Ya, panjang sekali prosesnya daripada pandemi ini. Dibutuhkan sebuah stamina yang baik. Nah, saudara, kalau mendapatkan stamina yang baik, maka satu hal, ya, firman Tuhan ingatkan kita, mari nantikanlah Tuhan. Sebab dengan menantikan Tuhan, Tuhan akan memberikan saudara dan saya kekuatan yang baru. Dengan kekuatan itu, Tuhan akan merubah sudut pandang kita, merubah posisi kita, merubah sudut pandang kita. Dan waktu sudut pandang kita berubah, pemikiran kita berubah, dan cara kita memutuskan sesuatu juga akan berubah. Dan Tuhan juga memberikan kita stamina rohani yang baik dalam melintasi hari-hari yang tidak menentu seperti sekarang ini yang kita alami. Saya rindu, saya percaya semua kita rindu
bahwa sampai akhir hidup kita mau terus ada di dalam jalan-jalan Tuhan. Karena itu dibutuhkan stamina rohani yang baik untuk saudara terus berpegang di dalam jalan-jalan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, itu yang akan kita terima, itu yang akan kita alami, itu yang kita peroleh pada saat Bapak, Ibu, Saudara, dan saya menanti-nantikan Tuhan. Nah, sekarang poin besar yang kedua, apa sih yang harus kita pegang dalam hidup kita? Ya, apa sih yang harus kita pegang dalam hidup kita? Apa yang kita harus pegang dalam karakter Tuhan, ya? Apa yang harus kita pegang dalam hidup kita, ya, untuk kita terus bisa bertekun di dalam menanti-nantikan Tuhan. Apa yang kita mesti pegang supaya kita terus bisa bertekun di dalam menanti-nantikan Tuhan? Ya, yang pertama, coba saudara dan saya, mari kita buka sama-sama. Ya, kita lihat sama-sama di dalam Ratapan pasalnya yang ketiga. Ratapan pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-22 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Sekali lagi, Ratapan pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-22 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Demikian firman Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dari ayat firman Tuhan ini kita bisa lihat apa yang harus kita pegang supaya kita bisa terus tekun dalam menanti-nantikan Tuhan. Pegang ini yang pertama yang kita mesti pegang. Peganglah bahwa Tuhan itu setia. Ya, pegang bahwa Tuhan itu setia. Ya, Dia adalah Allah yang setia. Dia Tuhan yang setia. Itu yang kita mesti pegang dalam hidup kita. Ketika kita menghadapi apapun dalam pergumulan di hidup kita, ketika kita melewati masa-masa dalam pergumulan kita, kita mesti pegang dalam kita menanti-nantikan Tuhan, kita mesti pegang bahwa Tuhan itu setia. Ya, Dia adalah Allah yang setia. Dia adalah pribadi yang setia. Bahkan firman Tuhan menjelaskan, dikatakan begini, selalu baru tiap pagi. Kasih dan rahmat Tuhan selalu baru tiap pagi. Kasih dan rahmat-Nya yang selalu baru menunjukkan bahwa Dia adalah Allah yang setia. Dia terus berkomitmen, Dia setia terhadap saudara dan saya. Firman Tuhan berkata bahwa sekalipun kita tidak setia, Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Kesetiaannya ditunjukkan dengan kasih dan rahmat-Nya yang selalu baru setiap hari. Selalu baru, artinya Tuhan gak datang dengan kasih yang kemarin pagi. Enggak, saudara. Tuhan gak datang dengan kasih yang kemarin, hari kemarin. Enggak. Tuhan selalu datang dengan kasih dan rahmat yang selalu baru dalam kehidupan saudara dan saya. Setiap hari Dia berikan kita kasih dan rahmat Tuhan yang selalu baru. Ketika kita mulai goyah dalam kita menghadapi persoalan, dalam kita menanti-nantikan Tuhan, pegang ini dalam hidup kita. Bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia. Tuhan yang saudara dan saya nanti-nantikan adalah Tuhan yang setia. Itu poin yang pertama yang kita bisa pegang dalam kehidupan kita. Untuk kita bisa terus bertekun dalam menanti-nantikan Tuhan. Yang kedua, saudara bisa lihat kembali dalam kitab Ratapan pasalnya yang ketiga. Ya, yang kedua kita bisa lihat kembali dalam kitab Ratapan pasalnya yang ketiga. Sekarang sudah lihat ayatnya yang ke-24. Ratapan pasal yang ketiga ayat yang ke-24. Firman Tuhan berkata begini. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Ya, yang kedua yang kita mesti pegang adalah Tuhan adalah bagianku. Ya, Tuhan adalah bagianku. Artinya apa yang saudara rasakan, Tuhan juga merasakan. Ya. Apa yang saudara alami, ya, Tuhan juga mengerti apa yang saudara dan saya alami. Bagaimana pedihnya, bagaimana sakitnya, bagaimana tertekannya kehidupan kita, bagaimana mungkin kita mengalami kejenuhan, kebosanan, atau apapun yang kita alami dalam kehidupan. Tuhan mengerti persoalan saudara.
Ya, dia bagian dari hidup kita. Ya, dia bagian kita, dia mengalami. Dia mengerti, maksud saya. Dia mengerti betul apa yang Bapak Ibu Saudara dan saya alami dalam kehidupan. Dia sangat mengerti saudara. Dia sangat mengerti kita. Bagian itu bisa digambarkan dalam hubungan, misalnya suami istri, orang tua dan anak, ataupun sebaliknya. Ya saudara, seringkali saya sebagai suami ketika istri saya sakit, ya saya juga ikut merasakannya, bahkan berpikir, aduh Tuhan cepetin, biarlah dia cepat sembuh, atau kenapa harus dia yang sakit dan lain sebagainya. Karena bagian saudara, ya. Kalau kadang istri saya traveling keluar kota, saya juga ikut berdoa, ya, ikut berdoa supaya dia juga bisa terus selamat, terus baru bisa lega begitu ada kabar dia itu tiba di tempat tujuan dengan selamat tanpa kurang satu apapun. Karena dia bagian dari hidup saya. Saya ikut merasakan itu saudara, ya, dia bagian dari hidup saya. Demikian juga kita dengan Tuhan, ya. Tuhan itu bagian dari hidup kita. Tapi nggak berhenti sampai di situ. Saudara juga bagian dari setiap rencana Tuhan dalam kehidupan saudara. Saudara, seringkali kita mengalami kan, di saat kita mungkin sedang tertawa, di saat kita mungkin sedang berbincang-bincang dengan rekan-rekan kita, tiba-tiba kita lihat satu orang yang lewat, lalu ada belas kasihan ditaruh di sini. Itu artinya ada belas kasihan Tuhan yang ditaruh di sini untuk kita bisa bantu orang tersebut, untuk kita bisa tolong orang tersebut. Ya, Tuhan bagian kita. Dia mengerti apa yang saudara dan saya alami. Tapi di sisi yang lain, saudara juga harus mengerti bahwa saudara juga bagian dari setiap rencana Tuhan. Ketika Tuhan menaruh sesuatu di hati saudara untuk saudara lakukan, biarlah itu juga saudara lakukan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya, saya percaya kita pegang ini. Pada waktu kita menghadapi sesuatu dalam kehidupan, kita pegang dengan kuat. Saya percaya Tuhan adalah bagian, ya, Dia mengerti apa yang saya alami. Waktu ini kita pegang, maka kita akan memiliki kekuatan dalam kita menantikan Tuhan. Kita akan memiliki ketekunan, keteguhan dalam kita menantikan Tuhan. Itu yang kedua, saudara, yang bisa kita pelajari. Yang ketiga, apa yang kita mesti pegang? Yang pertama tadi adalah Tuhan itu setia. Yang kedua, Tuhan adalah bagianku. Tuhan bagian kita. Yang ketiga, ratapan pasalnya yang ketiga ayat 25. Ratapan pasal yang ketiga ayat 25. Kita bisa lihat sama-sama firman Tuhan, ya. Di situ dikatakan, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Yang ketiga yang saudara dan saya bisa pegang adalah Tuhan itu baik. Bilang sama saya, Tuhan itu baik. 1, 2, 3, Tuhan itu baik. Ya, Dia Allah yang baik. Dia Tuhan yang baik. Ini yang ketiga yang kita mesti pegang dalam kehidupan. Supaya kita memiliki ketekunan dalam kita menantikan Tuhan. Ketekunan dalam kita menantikan yang terbaik yang Tuhan berikan dalam kehidupan saudara dan saya. Ya, ketekunan dalam kita menantikan waktu Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kita. Ya, Tuhan mau saudara dan saya pegang ini. Tuhan itu baik. Karena Dia baik, Dia nggak bisa kasih kita yang nggak baik. Karena Dia adalah Tuhan yang baik. Dia selalu berikan kepada saudara dan saya hal yang baik. Nah, seringkali kita berpikir bahwa apa yang kita alami kok kayaknya belum ada campur tangan Tuhan. Apa yang kita alami kok kayak kalau Tuhan itu baik, kenapa saya mengalami A, kenapa saya mengalami B, dan lain sebagainya. Saya mau beritahu, ya, kita boleh mengalami A, kita boleh mengalami B. Tapi kalau kita pegang bahwa Dia Allah yang baik, kita percaya lewat semua yang kita alami, di dalamnya pasti ada kebaikan. Firman Tuhan dalam kitab Roma pasal 8 ayat 28, ya, sering kita baca, yaitu dikatakan demikian, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, Tuhan mendatangkan, Dia terus mendatangkan kebaikan dari segala sesuatu yang saudara dan saya alami. Dia memberikan kita yang baik karena Allah kita
Allah yang baik. Dia nggak bisa kasih kita yang jahat, karena dia Tuhan yang baik. Dia nggak bisa kasih kita yang nggak baik, karena pribadinya baik. Saudara, saya percaya di balik pahitnya, ketirnya kehidupan, persoalan, atau apapun yang kita alami dalam kehidupan, di dalamnya pasti ada kebaikan Tuhan yang kita bisa lihat suatu hari kelak. Pegang ini dalam kehidupan. Ketika kita pegang bahwa Tuhan kita baik, maka saya percaya itu akan memberikan kepada kita kekuatan untuk kita boleh terus bertekun di dalam menantikan Tuhan. Yang terakhir, yang keempat, apa yang kita mesti pegang? Mari kita lihat sama-sama di dalam Ratapan pasal yang ketiga ayatnya yang ke-26. Ratapan pasal 3 ayat 26, firman Tuhan berkata, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dari poin ini saya menangkap sesuatu bahwa Tuhan kita pasti memberikan pertolongan buat kita. Tuhan kita memberikan pertolongan buat kita. Pegang ini, bahwa Tuhan kita akan memberikan pertolongan buat saudara dan saya. Ya, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Tuhan pasti menolong kita. Apapun persoalan kita, apapun yang kita alami dalam kehidupan. Saya percaya satu hal, Tuhan pasti menolong saudara dan saya. 4 hal ini yang kita pegang. Tuhan itu baik. Tuhan itu bagian kita. Bagianku, ya, bagian kita. Yang ketiga adalah Tuhan itu setia, ya. Yang keempat adalah Tuhan pasti menolong saudara dan saya. Saya percaya pada waktu kita memegang 4 hal ini, kita akan memiliki ketekunan di dalam kita menantikan Tuhan. Pada waktu pikiran kita mulai beralih dari Tuhan, kita ingat lagi bahwa Tuhan itu baik. Kita ingat lagi bahwa Tuhan itu setia. Kita ingat lagi bahwa Tuhan itu bagian dari hidup kita. Dia mengerti, dia paham betul apa yang kita alami. Kita ingat lagi bahwa Tuhan itu adalah pertolongan kita. Dia pasti memberikan pertolongan buat setiap kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang saya bisa bagikan pada hari ini. Saya berharap memberikan kekuatan yang baru buat kita. Saya berharap memberikan pengharapan yang baru buat kita. Karena firman Tuhan itu menuntun setiap langkah kaki kita. Firman Tuhan itu adalah terang bagi setiap jalan-jalan kehidupan kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kemurahan dan anugerah Tuhan. Kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami boleh memuji dan menyembah Tuhan. Kami boleh beribadah pada hari ini dalam ibadah online. Bapa, dimanapun kami berada, hari ini aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberikan kekuatan buat setiap anak-anak-Mu. Engkau memberikan setiap kami kesegaran yang baru di dalam kerohanian kami, di dalam jiwa kami, bahkan di dalam tubuh kami. Tuhan berikan kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Aku berdoa buat setiap kami yang mengalami persoalan di dalam kesehatan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberikan setiap kami kesembuhan yang daripada-Mu. Aku berdoa buat setiap kami mengalami persoalan dalam rumah tangga, biar kasih dari surga kembali mengalir ke dalam setiap rumah tangga yang ada. Aku berdoa Tuhan buat kami mengalami persoalan dalam pekerjaan, dalam bisnis. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan buka jalan. Tuhan berfirman buat setiap kami, menuntun setiap kami untuk kami boleh terus bisa dengar-dengaran akan suara Tuhan dan mengambil keputusan dan bertindak bijak dalam pekerjaan, dalam bisnis kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur buat kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya berharap lewat firman Tuhan yang diberitakan, kita dikuatkan, kita kembali diteguhkan, kita kembali dikokohkan untuk kita bisa terus berharap dan hidup di dalam jalan-jalan Tuhan. Sampai bertemu kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semua.